Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sinta dari kelas 11 MIPA 1. Nah, jadi di video kali ini terkait dengan persiapan KSN 2021 bidang astronomi, saya akan membahas 3 soal Olimpiade Sains tingkat kabupaten bidang astronomi tahun 2008. Kita langsung saja ke soal. Untuk soal pertama, berapakah periode sebuah satelit yang mengorbit bumi pada ketinggian 96 km jika orbitnya berupa lingkaran? Andaikan jarak bumi bulan adalah 384.000 km dengan periode orbitnya adalah 27,3 hari dan jari-jari bumi diabaikan. Nah, yang ditanya di sini adalah periode sebuah satelit yang mengorbit bumi. Jadi periode satelit ya. Kita langsung ke pembahasan. Nah, untuk penyelesaian soal ini kita menggunakan hukum Kepler ketiga, di mana pangkat 3 jarak dibagi dengan pangkat 2 periode itu sama dengan tetapan gravitasi bumi dikali dengan massa bumi dikali dengan massa satelit bumi, yaitu massa bulan, dibagi dengan 4 pi kuadrat. Nah, karena massa bulan dan satelit buatan lebih kecil dari bumi, jadi kita abaikan saja massa satelit bulan ataupun massa satelit buatan, sehingga didapatlah persamaan untuk sistem bumi bulan sama dengan jarak dari bumi bulan pangkat 3 dibagi dengan periode bulan saat mengorbit bumi dipangkatkan 2 itu sama dengan tetapan gravitasi dikali dengan massa bumi dibagi 4 pi kuadrat. Nah, sedangkan untuk sistem bumi satelit itu jarak satelit dari bumi ke satelit atau jarak dari bumi ke satelit dipangkatkan 3 dibagi dengan periode satelit dipangkatkan 2 sama dengan tetapan gravitasi dikali dengan massa bumi dikali 4 pi kuadrat. Nah, dari dua persamaan ini didapatlah persamaan baru, yaitu jarak atau A bulan ke bumi pangkatkan 3 dibagi dengan periode bulan pangkat 2. Ini periode bulan pada saat mengorbit bumi itu sama dengan jarak dari bumi ke satelit dipangkatkan 3 dibagi dengan periode satelit pangkat 2. Periode satelit saat mengelilingi bumi ya. Sehingga periode satelit saat mengelilingi bumi dipangkatkan 2 dibagi dengan periode bulan mengorbit bumi dipangkatkan 2 itu sama dengan jarak dari bumi ke satelit dipangkatkan 3 dibagi dengan jarak dari bulan ke bumi dipangkatkan 3. Sehingga karena ini kan kuadrat ya, kita pindahkan kuadratnya ke kanan. Jadi akar. Untuk periode satelit dibagi dengan periode bulan, karena sama-sama pangkat 2 kita bisa ubah dalam kurung. Jadi PS per PB ini dimasukkan ke dalam kurung, kemudian di luar kurungnya itu dikasih pangkat 2. Nah, kemudian untuk mengubahnya jadi tanpa pangkat, jadi kuadratnya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi akar. Nah, jadi periode satelit dibagi dengan periode bumi saat mengorbit periode bulan saat mengorbit bumi itu sama dengan akar dari jarak satelit ke bumi dibagi dengan jarak bumi ke bulan dipangkatkan 3. Sehingga untuk mencari periode satelit saat mengorbit bumi itu sama dengan periode bulan mengorbit bumi dikalikan dengan akar dari jarak satelit ke bumi dibagi dengan jarak dari bumi ke bulan dipangkatkan 3. Nah, didapatlah persamaan ini. Kemudian kita masukkan data-data yang ada di soal ke dalam persamaan ini. Nah, diketahui tinggi satelitnya adalah 96 km dengan jarak bulan ke bumi itu 384.000 km. Untuk periode bulan saat mengorbit bumi itu sama dengan 27,3 hari. Nah, untuk mencari jarak dari satelit ke bumi itu kita dapat menjumlahkan
ketinggian satelit ditambah dengan jari-jari atau radius bumi, yaitu ini 96 km ditambah dengan 6.378, didapatlah 10.237,8 km. Nah, ini kan 78, kita bulatkan 378, kita bulatkan saja menjadi 400, sehingga jarak dari satelit ke bumi itu sama dengan 102.000. Mohon maaf, ini saya ralat, jadi 102.378 km, karena ini 378 km, kita ubah menjadi 400. Sehingga jarak dari satelit ke bumi itu adalah sebesar 102.400 km. Nah, yang ditanya di sini adalah periode satelit. Kita langsung masukkan saja data-data yang diketahui di sini ke dalam persamaan yang sudah kita dapat tadi, di mana periode satelit saat mengorbit bumi itu sama dengan periode bulan saat mengorbit bumi dikalikan dengan akar dari jarak satelit ke bumi dibagi dengan jarak bulan ke bumi dipangkatkan 3. Di sini kan periode bulan mengorbit bumi itu sama dengan 27,3 hari dikalikan dengan akar dari untuk jarak satelit ke bumi itu sama dengan 102.400 km, kita masukkan ke persamaan. Kemudian jarak bulan ke bumi adalah 348.000 km, kita juga masukkan ke persamaan. Ini sama ya. Kemudian diubah. Yang untuk ini kita operasikan. Teman-teman bisa menggunakan kalkulator karena untuk mengoperasikannya ini sulit ya. Karena jika kita mengoperasikannya secara manual, jadi menggunakan kalkulator, sehingga didapatlah hasil 8 akar 15 dibagi 225. Nah, untuk mendapatkan periode satelit saat mengorbit atau berapa lama sih si satelit ini mengorbit bumi itu sama dengan 27,3 dikali dengan 8 akar 15 dibagi 225. Nah, ini kita kalikan, didapatlah periode satelitnya itu sebesar 3,759 hari. Nah, ini 759 ini kita bulatkan menjadi 76. 59 kita ubah menjadi 6. Sehingga periode satelit mengorbit bumi adalah selama 3,76 hari. Oke, untuk soal pertama didapat periode satelit mengorbit bumi itu adalah 3,76 hari. Kita lanjut ke soal nomor 2. Lanjut ke nomor 2. Paralaks sebuah bintang diamati dari bumi besarnya adalah 0,40 detik busur. Berapakah paralaks bintang tersebut apabila diamati dari permukaan planet Jupiter dengan jarak Jupiter ke matahari adalah 5,2 satuan astronomi. Jadi yang ditanya di sini adalah paralaks sebuah bintang jika diamati dari permukaan planet Jupiter dengan jarak Jupiter ke matahari adalah 5,2 satuan astronomi. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, untuk menghitung besarnya paralaks atau sudut paralaks bintang jika diamati dari bumi itu paralaks bintang sama dengan 1/d, di mana 1 ini adalah jarak dari bumi ke matahari, yaitu 1 satuan astronomi atau setara dengan 150.000 km. Tutup jendela atas. Kau Bibi ngomong, Bi. Lanjut ke soal nomor 2. Paralaks sebuah bintang diamati dari bumi besarnya adalah 0,40 detik busur. Berapakah paralaks bintang tersebut apabila diamati dari permukaan planet Jupiter
dengan jarak Jupiter ke matahari adalah 5,2 satuan astronomi. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah paralaks sebuah bintang ketika diamati dari permukaan planet Jupiter dengan jarak dari Jupiter ke matahari adalah 5,2 satuan astronomi. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, untuk pada pembahasan ini untuk menghitung besarnya sudut paralaks bintang jika diamati dari bumi, itu paralaks bintang sama dengan 1/d, di mana 1 ini adalah jarak dari bumi ke bintang, di mana bintang yang diamati di sini adalah matahari, bagi dengan D. Nah, besarnya paralaks bintang jika diamati dari Jupiter dengan paralaks bintang itu sama dengan 5,2 dibagi dengan D. 5,2 ini adalah jarak dari Jupiter ke matahari, yaitu sebesar 5,2 satuan astronomi. Nah, dari dua persamaan ini didapatlah atau diperolehlah perbandingan, di mana paralaks jika diamati dari planet Jupiter dibagi dengan paralaks bintang jika diamati dari planet bumi itu sama dengan 1/d dibagi 5,2/d. Nah, ini kan D-nya ini bisa kita coret, sehingga paralaks bintang jika diamati dari Jupiter dibagi dengan paralaks bintang jika diamati dari bumi itu sama dengan 5,2 dibagi 1. Jadi untuk paralaks bintang nih, paralaks bintang jika diamati dari planet Jupiter itu sama dengan paralaks bintang jika diamati dari bumi dikali dengan 5,2 satuan astronomi. Nah, dari soal diketahui paralaks bintang jika diamati dari bumi sebesar 0,4 detik busur. Nah, yang ditanya di sini adalah paralaks bintang jika diamati dari planet Jupiter. Nah, untuk persamaan yang didapat dari perbandingan yang telah kita bandingkan antara dua persamaan ini, didapatlah paralaks bintang jika diamati dari planet Jupiter itu sama dengan paralaks bintang yang jika diamati dari planet bumi dikali dengan 5,2 satuan astronomi. Kita langsung masukkan nih paralaks bintang jika diamati dari planet bumi, yaitu sebesar 0,4 detik busur dikali. Nah, untuk mencari paralaks bintang jika diamati dari planet Jupiter, ini kita kalikan dengan 5,2 satuan astronomi. Kita abaikan saja satuannya. Jadi, maaf, karena ini kan udah sama-sama satuan astronomi ya. Jadi bisa dicoret ya, 5,2 satuan astronomi dibagi dengan 1 satuan astronomi. Jadi satuan astronominya dicoret, mohon maaf. Jadi tinggal satuannya detik busur. Jadi ini hasil dari kali ini adalah 2,08 detik busur. Nah, jadi penyelesaian dari soal nomor 2 ini atau besarnya paralaks sebuah bintang jika diamati dari permukaan planet Jupiter adalah sebesar 2,08 detik busur. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Pesawat ruang angkasa Ulysses berada pada jarak 1,9 satuan astronomi. Apabila jarak ke planet Saturnus ke matahari, tentukanlah perbandingan ini apabila jarak ke planet Saturnus ke matahari ini sebesar 9,5 satuan astronomi, tentukanlah perbandingan percepatan gravitasi yang disebabkan oleh matahari terhadap pesawat ruang angkasa Ulysses dan terhadap planet Saturnus. Kita langsung ke pembahasan. Nah, untuk pembahasan ini, jadi sebelumnya ada sedikit teralat ya di soal. Untuk untuk jarak dari planet Saturnus ke matahari ini, atau kita misalkan RS lah ya. RS itu jadi jarak dari planet Saturnus ke matahari ini sebesar 9. Tulisannya yang maaf ya, tulisannya kita ubah 9,5 laser. Ini 9,5
satuan. Nah, jadi untuk jarak dari planet Saturnus ke matahari ini adalah 9,5 satuan astronomi. Nah, untuk penyelesaian soal ini kita menggunakan atau dapat diselesaikan dengan hukum kuadrat kebalikan, di mana percepatan gravitasi di satelit Ulysses dibagi dengan gravitasi di planet Saturnus itu sama dengan jarak dari Saturnus ke matahari dibagi dengan jarak dari dari satelit Ulysses ke matahari, atau dari matahari ke satelit Ulysses dipangkatkan 2. Nah, di mana dari soal diketahui 2 data ini, yaitu jarak dari planet Saturnus ke matahari sebesar 9,5 satuan astronomi, dan untuk jarak dari satelit atau pesawat ruang angkasa Ulysses dari matahari atau ke matahari itu sebesar 1,9 satuan astronomi. Nah, kita langsung masukkan 2 data ini ke dalam persamaan, sehingga sebelumnya kita ubah dulu ini. Kan percepatan gravitasi di pesawat ruang angkasa Ulysses dibagi dengan gravitasi di planet Saturnus itu sama dengan jarak dari Saturnus ke matahari dibagi jarak dari pesawat ruang angkasa ke matahari dipangkatkan 2. Sehingga untuk mencari percepatan gravitasi pada pesawat ruang angkasa Ulysses yang berjarak 1,9 satuan SA itu sama dengan jarak dari Saturnus ke matahari dibagi dengan jarak dari pesawat ruang angkasa ke matahari dipangkatkan 2, kemudian dikalikan dengan percepatan gravitasi di planet Saturnus. Nah, kita langsung masukkan nih 2 data ke dalam persamaan, sehingga gravitasi di pesawat ruang angkasa Ulysses itu sama dengan 9,5 dibagi 1,9 dipangkatkan 2. Nah, ini hasil dari pangkat 2, 9,5 pangkat 2, hasilnya 90,25. 1,9 dipangkatkan 2 itu hasilnya 3,61. Atau hasil dari bagi ini adalah sebesar 5. Ya. Dikalikan dengan percepatan gravitasi di planet Saturnus. Sehingga percepatan gravitasi pada pesawat ruang angkasa Ulysses itu sama dengan 25 kali dari percepatan gravitasi di planet Saturnus. Nah, jadi kesimpulannya ini percepatan gravitasi yang disebabkan oleh matahari terhadap pesawat ruang angkasa Ulysses dan terhadap planet Saturnus adalah 25 kali dari atau perbandingan percepatan gravitasi pada pesawat ruang angkasa Ulysses itu sama dengan 25 kali dari percepatan gravitasi pada planet Saturnus. Nah, jadi sekian video terkait persiapan KSN bidang astronomi tahun 2021. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan pada saat penyampaian dan penggunaan penggunaan kalimat dan penyampaian yang berbelit-belit, saya mohon maaf karena masih dalam proses belajar. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.